join tabel. Nah, di join tabel, sebelumnya kita beroperasi pada satu tabel, misalkan dioperasikan dengan algoritma operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, atau misalkan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, dan operasi logika ya, sesuatu dengan sesuatu, atau sesuatu pakai logika and, or, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang join tabel berarti kita menggabungkan lebih dari satu tabel. Jadi operasinya yang kita gunakan itu lebih dari satu tabel. Nah, materi minggu ke-6 meliputi menggabungkan tabel, kemudian update tabel, sama penggunaan aliasing. Jadi kalau digambar sudah jelas ya, yang namanya join tabel itu lebih dari satu tabel. Ada tabel 1, tabel 2. Nah, ini yang dijadikan sebagai penggabungannya adalah irisannya. Jadi kalau misalkan tidak ada irisan, bagaimana Bu? Kira-kira bisa enggak digabungkan kalau misalkan tidak ada irisan? Agam. Menurut Agam, kalau misalkan tidak ada irisan, bisa digabungkan atau tidak, Agam? Kayaknya nggak bisa. Sepertinya tidak bisa, ya. Atau misalkan kalau ini kan kita menggunakan nilai yang sama antara tabel 1 dan tabel 2. Nah, kalau yang gambar kedua ini berarti dia merupakan tabel kiri ya. Gabungan kiri, tabel gabungan kiri. Jadi dia menggabungkan antara keseluruhan tabel 1 dengan join-nya. Nah, yang ketiga ini adalah yang join kanan. Jadi kalau ini left join, ini right join. Kemudian nanti ada update tabel. Update tabel berarti tabelnya yang diupdate. Kalau kemarin kita apanya yang diupdate? Isian ya, isian dari tabelnya atau value-nya atau data dari tabelnya. Kalau sekarang tabelnya yang diupdate. Kemudian penggunaan aliasing. Jadi tujuannya adalah menyingkat. Yang pertama, menggabungkan tabel dengan menggunakan query inner join. Nah, relational database adalah tentang kumpulan tabel yang saling berhubungan. Menyatukan hasil dari dua tabel atau lebih menggunakan query select inner join. Nah, misalkan kita memiliki tabel mata kuliah dan daftar dosen. Ini coba saya kopikan MySQL. Nah, kita pertama siapkan dulu database-nya ya, show databases. Kemudian kita gunakan untuk mahasiswa. Kemudian tadi diminta untuk membuat tabel tabel daftar dosen. Jadi tabel daftar dosen isinya itu ada NIP, kemudian nama dosen, kemudian nomor HP sama alamat. Nah, NIP, nama dosen, nomor HP sama alamat. Nah, coba kita run. Nah, ternyata dia sudah eksis ya. Jadi sudah bisa. Nah, untuk ingin tahu berarti kita cek di sini, select bintang from table daftar dosen. Nah, berarti sudah ada yang isinya tabel NIP, nama dosen, nomor HP, dan alamat. Kemudian kita siapkan tabel kedua. Tabel kedua itu adalah create tabel mata kuliah. Jadi ada tabel mata kuliah yang isinya itu adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian jumlah SKS, kemudian ada ini ya,
default 2, berarti dia akan mendefaultnya menjadi 2. Kemudian semester sama NIP, berarti NIP ini adalah dosen pengajarnya. Oke, coba kita eksekusi. Nah, ini sudah ada juga. Nah, berarti sudah ada 2 buah tabel yang siap. Dari 2 tabel ini ya, ada NIP, nama dosen, nomor HP, sama alamat, sama kode matkul, nama matkul, SKS, semester. Nah, kita ingin menggabungkan dari yang namanya adalah NIP, sama-sama NIP. Jadi NIP dari daftar dosen dan NIP dari tabel mata kuliah. Jadi caranya adalah select nama matkul. Jadi yang kita joinkan adalah kolom nama mata kuliah, SKS, nama dosen, from mata kuliah, kemudian inner join, daftar dosen, on NIP dosen sama dengan NIP. Nah, berarti dia berhasil. Kalau berhasil berarti dia sudah bisa menggabungkan 2 buah tabel dengan isian baru atau kolomnya yang baru, yaitu nama matkul, SKS, sama nama dosen yang digabungkan dengan NIP dosen. Nah, isinya berarti di sini ada nama matkul, ada SKS, sama nama dosen. Nah, kita cek ya apakah benar hasil penggabungannya. Misalkan di sini statistik non parametrik 3 SKS, nama dosennya adalah Sabira. Statistik non parametrik 3 SKS. Nah, nama dosennya ini kan di tabel ini hanya 111. Nah, ternyata benar dia memanggil si Sabira. Nah, kemudian ada sistem informasi manajemen 2 SKS, dosennya Amarta. Sistem informasi manajemen 2 SKS, dosennya 77632. Nah, sudah betul. Nah, sekarang coba. Nah, betul, itu yang mau saya bahas. Jadi, sudah ya, coba diselect daftar dosen, biar teman-temannya tahu bahwa sudah sukses, ada tabelnya. Nah, ini ada tabelnya. Kemudian yang satunya nama matkulnya. Nah, berarti sudah ada 2 tabel yang siap untuk dijoinkan. Nah, kemudian tadi sudah saya berikan untuk query-nya adalah select nama matkul, betul ya, SKS, nama dosen, from nama matkul. Nah, ini kok from nama matkul? Kamu from-nya salah ya. Yang mana? Maaf. From. Oh, nama tabelmu apa sih? Mata kuliah atau nama matkul ya? Oh, nama matkul ya? Nama matkul. Nah, nama matkul, inner join, daftar dosen, betul, on NIP dosen sama dengan NIP. Nah, ketika dijalankan, nah ternyata dia itu error. Karena di inner join itu dia harus memiliki nama kolom yang sama. Jadi kalau di tabel yang tadi kan satunya NIP, satunya NIP dosen. Jadi dia tidak bisa dijoinkan. Jadi syarat menggunakan inner join adalah memiliki nama kolom yang sama. Kalau nama kolomnya tidak sama, dia tidak akan mau menjoinkan. Karena dia bilang error code 1052, kolom NIP dosen in on clausa is ambigu. Jadi dia membacanya itu adalah sesuatu yang ambigu. Kemudian caranya bagaimana, Bu? Caranya adalah kita akan merubah nama kolomnya. Nah, jadi alter table daftar dosen. Nah, kemudian change NIP dosen menjadi NIP. Sudah bisa atau belum itu? Nah, sudah bisa. Kemudian yang baris ke-8 dieksekusi kembali. Nah, ternyata bisa. Dia akan memberikan tabel baru untuk hasil joinnya, yaitu nama matkul, SKS, dan nama dosen. Dari nama matkul, inner join, sama daftar dosen.
Nah, daftar dosen. Nah, tabelnya. Jadi membuat join tabel ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara kolom yang ingin dijoinkan itu harus memiliki nama kolom yang sama. Jika tidak, dia akan error atau tidak bisa menjoinkan. Nah, memilih kata kunci untuk digabungkan. Tabel daftar dosen berisi data dari dosen, di mana NIP itu adalah NIP dosen. Sedangkan mata kuliah itu isinya mata kuliah, tapi kolom NIP-nya itu berbeda. Nah, tujuannya apa? Menggabungkan dua buah tabel, tujuannya itu untuk menyajikan informasi secara lebih detail. Kalau tadi, kalau kita hanya mengamati tabel mata kuliah saja, kita tidak tahu pengajarnya itu siapa. Sedangkan kalau misalkan kita joinkan, akhirnya kita mengetahui secara detail pengajarnya itu adalah siapa. Nah, tadi misalkan nama mata kuliah, jumlah SKS, nama dosen yang mengajar. Nah, kemudian select inner join on, seperti yang kita coba tadi. Jadi format dasarnya itu adalah select nama kolom tampil. Nama kolom tampil itu maksudnya yang tadi kita cobakan, ada kolom Nah, ini nama kolom tampil yang ingin ditampilkan adalah kolom mata kuliah, SKS, nama dosen. Kemudian from dari mana? Nama tabel pertama. Nama tabel pertama saya adalah dari mata kuliah, karena ini nama matkul SKS itu dari tabel kuliah, tabel nama mata kuliah. Kemudian ada query inner join. Nah, inner join sama tabel kedua. Inner join tabel yang kedua adalah daftar dosen. Kemudian on nama kolom yang ingin dijoinkan, jadi yang sama. Nah, ini on NIP dosen sama dengan NIP. Nah, syarat untuk inner join adalah kedua tabel harus memiliki nama kolom dengan nilai yang sama atau judulnya itu harus sama. Jadi harus sama-sama NIP. Select nama matkul, SKS, nama dosen, from mata kuliah, inner join, daftar dosen, on, NIP dosen, sama dengan NIP. Nah, ini baru bisa digabungkan. Nilainya sama itu sama-sama NIP, tetapi untuk judulnya harus berbeda. Kalau misalkan sama-sama NIP, maksudnya sama-sama yang digabungkan NIP dengan nama judulnya adalah NIP, dia inner join tidak bisa membaca karena dia menyebutnya adalah ambigu. Nah, kemudian ada query yang kedua, yaitu select inner join using. Kalau tadi on, sekarang using. Nah, pembedanya hanya pada yang paling terakhir. Jadi select nama kolom tampil, from nama tabel pertama, inner join nama tabel kedua, using nama kolom join. Nah, berarti kita tidak perlu menggunakan tanda sama dengan. Nah, contohnya ya, kedua tabel harus memiliki nama kolom yang sama, misalnya NIP. Kalau ini harus memiliki nilai ya, nilai yang sama. Nah, sekarang kita coba di sini. Kita akan mengganti alter table daftar dosen, change NIP dosen menjadi NIP. Nah, sekarang kita punya untuk yang mata kuliah NIP dosen. Kemudian untuk yang daftar dosen NIP. Nah, atau harus kita samakan ya. Berarti alter table daftar dosen, change NIP. Nah, ini tabel apa ini? Daftar dosen awalnya NIP. Kalau mata kuliah NIP dosen. Nah, berarti yang diganti adalah mata kuliah. Nah, sekarang kita cek
Nah, sekarang punya nama yang sama ya, sama-sama kolomnya NIP. Kemudian select nama matkul SKS jumlah nama dosen from mata kuliah inner join daftar dosen using NIP underscore dosen. Nah, karena sudah diganti dengan NIP saja, makanya dia hanya NIP. Nah, ternyata bisa. Kalau misalkan kita biarkan ya, misalkan tadi kita ganti lagi ya, daftar underscore dosen. Nah, ini nama mata kuliahnya namanya NIP, kemudian yang tabel daftar dosen namanya NIP. Daftar dosen change NIP menjadi NIP dosen. Nah, ini kembali satunya NIP dosen, yang satunya adalah NIP. Kemudian kita pakai yang using. Nah, dia tidak akan mau karena dia unknown kolom NIP in from clause. Jadi tidak diketahui NIP dari klausa tertentu. Jadi syaratnya harus memiliki nama yang sama. Kemudian ya, alter table daftar dosen, jadi mengubah tabel daftar dosen, mengubah yang awalnya NIP menjadi NIP dosen. Makanya mereka memiliki nama kolom NIP dosen yang sama. Selanjutnya, select nama matkul, SKS, nama dosen from mata kuliah inner join, daftar dosen using NIP underscore dosen. Kemudian ada query lain untuk menggabungkan tabel. Nah, ini caranya adalah dengan kata ini ya. Kalau sebelumnya kita pakai inner join, nah kita bisa menggunakan cross join. Nah, atau tidak perlu inner, jadi cukup menggunakan query join saja. Jadi ada inner join, ada cross join sama join. Dan ini memiliki fungsi yang sama. Nah, kenapa ada hal yang berbeda atau bahasa yang berbeda? Karena ini ya, MySQL menyediakan agar kompatibel dengan bahasa dari relational database management system yang lainnya, misalkan dari Oracle atau misalkan dari MySQL itu sendiri. Jadi caranya select nama matkul, SKS, nama dosen from mata kuliah, cross join, nah, daftar dosen using NIP dosen. Nah, ini ya tadi kita mau ganti lagi. Yang mana? Cross join. Oh, enggak mau ya. Tadi datanya apa? NIP. Nah, sudah sama-sama NIP, berarti di sini saya ganti NIP. Select nama matkul dengan menggunakan cross join. Atau tadi dia bilangnya apa? Pakai join saja ya. Nah, ini select pakai join saja. Nah, ternyata juga bisa. Jadi pakai inner join, pakai join, dan juga pakai cross join. Nah, kemudian kita bisa mengganti nama kolom. Jadi menyingkat ya, menyingkat agar kita tidak membaca beberapa tabel saja. Nah, select nama matkul, SKS, nama dosen, from mata kuliah, inner join, daftar dosen, on NIP dosen, sama dengan NIP dosen. Nah, kalau ini error tadi yang sudah dikerjakan sama YHSKIL karena dia akan ambigu. Jadi query on itu harus memiliki nama kolom, nilai yang sama, tapi nama kolomnya itu adalah berbeda ya, agar tidak ambigu. Nah, untuk mengatasi ambiguitas, kita bisa menggunakan penulisan secara eksplisit. Jadi dituliskan ke dalam tabelnya. Jadi nama tabel dot nama kolom. Jadi mata kuliah dot NIP dosen. Jadi select nama matkul, SKS nama dosen from mata kuliah, inner join,
daftar dosen on mata kuliah.nip dosen sama dengan daftar dosen.nip dosen. Jadi agar bisa terbaca. Oke, kita cek lagi ya. Kalau saya menggunakan inner join on NIP dosen, tadi apa ya yang terakhir? NIP ya, NIP untuk mata kuliah, daftar dosen juga NIP. Nah, sekarang NIP sama dengan NIP. Nah, dia akan membacanya sebagai ambigu. Nah, cara mengatasinya adalah dengan ini. Baris ke-18, select nama matkul, kolom yang ingin ditampilkan, from mata kuliah, inner join daftar dosen, on mata kuliah.nip, dan tadi terakhir NIP, sama dengan daftar dosen.nip. Nah, yang awalnya error ya, di baris 33 ini error, ternyata dengan menggunakan secara eksplisit, nama kolom secara eksplisit dengan menambahkan nama tabelnya, dia akan berhasil. Jadi inner join on itu berhasil pada menyebutkan nama tabelnya. Tabel mata kuliah kolom NIP sama dengan tabel daftar dosen kolom NIP. Nah, ini bisa. Kemudian update tabel. Jadi query ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data dalam sebuah tabel. Nah, untuk set query-nya adalah update nama tabel, set. Nah, query set yang bisa menggunakan untuk mengubah tabel. Nama kolom sama dengan data baru where kondisi. Nah, contohnya ya. Misalkan di sini saya ingin merubah nama dosen sama dengan Sabira. Jadi yang awalnya ada nama dosen Sabira ini ya, dengan nomor HP 6285579 alamat Malang. Nah, yang kita ganti adalah nomor HP-nya Sabira. Nah, tadi awalnya 6285679 diganti dengan ini 8277899. Jadi langkah pertama select bintang from daftar dosen where nama dosen Sabira. Nah, ini hanya untuk menampilkan ya. Ini hanya untuk menampilkan, belum melakukan perubahan. Jadi namanya Sabira itu ini nomor HP-nya. Kemudian update daftar dosen set. Nah, ada update sama set berarti kita mengubah isian tabelnya. Nomor HP sama dengan 6287779. Nah, ini kan berbeda ya. 799. Di mana nama dosen adalah Sabira. Nah, sehingga dia akan terupdate menjadi sini. 628777899. Sebentar. Kita cek ya. Nah, ini Sabira awalnya 6285679, kemudian dirubah update daftar dosen set nomor HP where nama dosen Sabira. Nah, kita show-kan lagi. Nah, akhirnya nomor HP-nya berubah. Kemudian cara mengupdate lebih dari satu baris, jadi tidak satu-satu. Caranya adalah menggunakan operator logika, OR dan AND secara sekaligus. Jadi update daftar dosen, set alamat sama dengan Banyuwangi, di mana nama dosennya Rahmi atau NIP dosennya 1111 atau nomor HP-nya 6244874. Jadi diganti yang awalnya misal ya Rahmi itu berarti awalnya Malang, diminta ganti Banyuwangi. Kemudian NIP dosennya 111, nah, awalnya Malang diganti Banyuwangi, dan nomor HP 44874. Nah, di sini ya Sidoarjo ini harusnya nanti berubah menjadi Banyuwangi. Oke, kita cek di sini. Daftar dosen ya, daftar dosen.
Nah, ini masih Malang, Sidoarjo, Pasuruan, Kediri, Batu, ya, sama dengan yang tabel awal. Kemudian kita akan update. Nah, update yang baris 21 sesuai dengan kondisi tadi, kondisi or nama dosen, or NIP, dan or nomor HP. Kalau or berarti adalah ditambahkan. Nah, ini sudah sukses. Kita cek di daftar dosen. Oh, sorry, sudah sukses belum ya? Oh, ini NIP itu tidak terbaca karena tabelnya adalah NIP saja, bukan NIP dosen. Nah, sehingga di sini diganti NIP. Sukses nggak ini? Sukses ya. Nah, akhirnya diganti Banyuwangi, Banyuwangi. Nah, kalau ini karena NIP-nya tidak sesuai, ini kan terlalu banyak ya, digitnya 111 sebanyak 6, ini sebanyak 5. Jadi dia Sabira tidak terupdate. Nah, ini sudah betul. Nah, kemudian ada update order by limit. Nah, order by limit itu dipakai untuk membatasi perintah update dengan batas tertentu. Misalnya, ingin merubah alamat dari 5 dosen pertama yang diurutkan. Maka update ya, daftar dosen set alamat Bali. Nah, order by nama dosen limit 5. Jadi pertama kita order dulu. Ordernya by apa? By nama dosen. Jadi makanya dia Amarta, Kavi, Rahmi sampai dengan yang paling terakhir Z ya. Kemudian baru update daftar dosen set alamat Bali. Nah, yang diganti Bali itu hanya yang 5 yang paling awal. Berarti sampai dengan ini Sekar Sabira sama Sylvia harusnya tetap di Malang dan Banyuwangi. Oh, bentar, mana ini? 0, 1, 2, 3, oh iya, 1, 2, 3, 4, 5, maaf. Nah, sampai dengan Sabira. Jadi Sylvia tetap Banyuwangi. Oke, kita cobakan. Nah, select. Nah, akhirnya dia akan mengurutkan berdasarkan nama dosen. Kemudian update daftar dosen, set alamat Bali, order by nama dosen. Nah, untuk tahu berarti di select bintang daftar dosen. Nah, akhirnya dia hanya mengganti yang top dari urutan A sampai Z tadi. Sylvia tidak. Jadi sesuai dengan ini, urutan ke-6 tidak. Nah, kemudian ada aliasing. Jadi aliasing itu sebagai pengganti sementara nama tabel atau kolom. Jadi kita bisa menggunakan aliasing di tabel dan juga di kolom. Nah, contohnya ya, untuk query dasarnya itu adalah nama tabel asli, aliasing, nama tabel alias. Nah, perintah alias ini bisa berdiri di select, update, sama delete. Nah, contohnya, di sini select nama dosen, nomor HP from daftar dosen. Nah, jadi select daftar dosen itu adalah kita singkat dengan DS. DS nama dosen, DS nomor HP, DS alamat from daftar dosen as DS. Nah, jadi DS itu adalah inisial dari tabel daftar dosen. Kemudian nama dosen ini adalah apa? Husna. Nama dosen itu apanya Husna?
Nama kolomnya, Ibu. Ya, nama kolom, betul. Jadi DS ini nama tabel, nomor HP ini nama kolom. DS ini nama tabel, alamat ini nama kolom. From daftar dosen as DS. Di sini. Select DS, nama dosen, DS nomor HP, DS alamat, from daftar dosen as DS. Nah, akhirnya dia akan memberikan sesuai permintaan. Minta apa tadi? Minta kolom nama, nomor HP, sama alamat. Kemudian untuk yang contoh lain, misalkan di tabel nama mata kuliah. Di tabel nama matkul itu ada nama matkul, SKS, nama dosen, from mata kuliah, as MA. Nah, bisa juga kita gunakan query yang lain, query inner join. Dijoinkan dengan daftar dosen as DA on MA NIP dosen sama dengan DA NIP dosen. Nah, kita coba ya. Jadi select, yang diselect apa? Yang ingin dikeluarkan. Nama matkul, SKL, sama nama dosen. From mata kuliah as MA, inner join, daftar dosen, as DA ya. DA itu daftar dosen. On, nah yang digabungkan dari apa? MA.NIP dosen sama dengan DA.NIP dosen. Kira-kira bisa atau tidak ini? Syahri Ramadan. Syahri Ramadan. Dita Nur Rahma Sari. Dita? Ya. Kira-kira bisa enggak? Bagaimana? Mungkin bisa, Bu. Mungkin bisa. Ada jawaban lain? Helmi. Menurut kamu bisa enggak Helmi ini? Nomor 28. Sepertinya bisa, Bu. Sepertinya bisa. Dua jawaban bisa. Ternyata enggak bisa. Nih. Unknown kolom MA NIP dosen in on clause. Nah, kira-kira kenapa ya, Atifah? Menurut kamu kenapa, Atifah? Nomor 28 kok nggak bisa? Saya masih bingung, Bu. Oh, jadi terlalu cepat penjelasan saya dari tadi. Oke, Luis mungkin. Luis, kenapa Luis? Kok nggak bisa Luis? Yang 28. Ya? Ini kita Suaranya? nama kedengaran, Ibu. Bagaimana? Kedengaran suara saya. Ya, dengar, saya dengar. Mungkin di nama kolom mata kuliah ini dosen yang salah tadi namanya. Harusnya apa? Jadi sebelumnya apa sih? NIP aja. Jadi sebelumnya. Nah, NIP ini juga. Luis, ini juga untuk yang DA. Yang di daftar. Ya, Ibu. Ya. Oke, kita cek jawaban Luis ya. Nah, betul. Karena tadi yang terakhir adalah kita memberikan nama kolomnya itu bukan NIP underscore dosen tapi NIP. Jadi kira-kira yang dibingungkan apa ya, Atifah? Bisa disampaikan sebelum tambah lagi materinya. Tadi saya nggak ngikutin pakai aplikasinya, Ibu, karena terhambat. Jadi saya bingung sama nama-nama itunya. Iya, betul yang disampaikan Atifah juga. Jadi kalau misalkan kita hanya mendengarkan dari awal sampai akhir, nggak nyoba, itu nggak ngerti. Ya, makanya tujuannya saya cek itu bukan untuk menakut-nakuti atau membuat kalian terjebak ya, tapi biar semakin paham. Kalau nggak nyoba nggak bakal ngerti. Sama hanya ngitung kan misalkan masih di awang-awang kan, berapa kali berapa di awang-awang, tapi nggak ngerti proses cara menghitungnya. Nah, sama. Jadi harus dicoba dihitung, dioret-oret. Nah, sama kayak ini, jadi query itu harus dicoba
di run satu-satu. Lo error, kenapa ya errornya? Oh ternyata ini. Jadi error tuh selalu bisa diatasi harusnya. Kalau dicoba, kalau nggak coba, nggak ketemu atau apakah dia error atau sukses. Oke, jadi nanti silakan dicoba untuk query-nya. Itu semuanya selalu saya taruh di sini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kalian bisa copy. Atau misal itu untuk teman-teman yang malas ngetik. Kalau misalkan diketik boleh. Jadi silakan diketik select ds.nama dosen dan seterusnya. Kalau di copy jadi mempercepat. Nah, kemudian menggunakan alias untuk mengganti nama kolom tabel. Jadi kita juga bisa mengganti alias untuk nama kolom. Kalau tadi kita ganti di nama tabelnya ya. Nah, sekarang nama kolomnya. Nah, untuk query dasarnya sama, nama kolom asli alias nama kolom alias. Contohnya, select nama dosen alias nama, nomor HP alias nomor handphone from daftar dosen. Nah, kita cek dulu ya dari daftar dosen, select bintang daftar dosen. Kita punya nama underscore dosen sama no underscore HP. Jadi kalau pembuatan judul kolom, kalau kita perhatikan dia itu tidak memuat spasi ya, tidak mau banyak spasi. Karena kalau misalkan 2 spasi, dia biasanya tidak membaca sebagai judul kolom. Makanya dia menggunakan satu kata kunci atau menggunakan underscore. Nah, tujuan penggunaan alias ini adalah memperpanjang istilahnya ya. Select nama dosen as nama lengkap. Nah, ini kan tadinya silang. Berarti dia tidak mau menjalankan query ini. Jadi caranya mungkin ini nama underscore lengkap. Nah, nama lengkap atau ya nama lengkap ya. Kemudian nomor HP. Nah, kita formalkan menjadi nomor handphone. Nah, kita jalankan. Nah, dia akan sesuai dengan aliasingnya tadi, aliasing terhadap nama underscore lengkap sama nomor underscore handphone. Nah, kemudian ada fungsi concatenation atau ini ya singkatan dari concatenate. Di Excel juga ada kan concatenate. Concatenate itu adalah menggabungkan dua buah bukan Excel ya. Menggabungkan dua buah misalkan ya Indah Sitoresmi ini 1, 2. Kalau menggabungkan numerik itu kan kita bisa pakai sum ini dan ini, sum A dan B. Nah, dia akan 3. Kalau dia adalah teks pakai sum, nah kira-kira apa bisa enggak bisa ya. Nah, karena dia membacanya bukan sebuah numerik. Nah, cara menggabungkan numerik itu adalah cara menggabungkan teks itu adalah dengan concatenation. Jadi concat teks 1, teks 2. Nah, ini nanti tidak ada spasinya harusnya. Nah, Indah Sitoresmi. Kalau mau nambahkan spasi berarti nanti ditambahkan di sini. Nah, bisa. Jadi menggabungkan secara teks itu kita pakai concatenation, kalau numerik kita bisa pakai sum. Sama halnya di MySQL, kita menggabungkan dari kurang 10 menit udah. Jadi mata kuliah. Jadi kita tambahkan kata mata kuliah dari kolom nama matkul, kemudian petik spasi dengan jumlah SKS titik 2, spasi dari kolom SKS titik 2 diajarkan di semester, spasi dari kolom semester from mata kuliah. Nah, kita cek dulu ya. Jadi kita mau ngambil dari nama mata kuliah ya. Mata kuliah, benar ya? Nah, ini. Kemudian dari kolom ini kita mau membuat menjadi suatu kalimat yang tadi kita rangkai.
Nah, akhirnya kelihatan di sini satu kolom yang isinya itu kalimat yang mata kuliah matematika dasar dengan jumlah SKS 4 diajarkan di semester 1. Mata kuliah fisika dasar dengan jumlah SKS 2 diajarkan di semester 1 dan seterusnya. Nah, itu adalah concatenation. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian penggunaan aliasing, sama aliasing pada concatenation juga bisa. Select, concat, apa yang diconcat ini? Nah, ini as mata kuliah from mata kuliah. Jadi tadi awalnya kita punya judul kolomnya adalah sesuai dari penggabungan yang kita perintahkan. Jadi concatenation mata kuliah, kolom nama matkul, dan seterusnya kita bisa ganti kolomnya yang awalnya namanya jelek ini, maksudnya panjang, menjadi yang lebih ringkas. Namanya adalah mata kuliah. Select nama dosen, bukan ini. Select concatenation mata kuliah dan seterusnya as mata kuliah. Jadi from mata kuliah. Atau misalkan diganti apa ya? Diganti SKS mata kuliah. Misalkan gini. Nah, dia akan mengganti menjadi SKS mata kuliah. Atau lebih panjang lagi juga bisa. Misalkan apa? Mata kuliah SKS semester dan semester misalnya. Nah, nggak mau ya kata ini. Nah, mata kuliah SKS semester. Nah, kemudian penggunaan bintang pada AS ya sebagai catatan bahwa panjang dari aliasing itu dibatasi sampai dengan 255 karakter. Jadi jika ingin menambahkan ya tanda spasi, koma atau karakter lain, maka kita bisa menggunakan backticks di antara nama kolom. Contohnya, select nama dosen, as nama dosen, koma, nomor HP as nomor handphone. Jadi kalau tadi kan kita harus menambahkan underscore ya. Nah, agar kita bisa membuat lebih cantik lagi itu kita gunakan backticks. Misalkan di contoh ini ya, ini kan as mata kuliah. Nah, ini kan tidak bisa kita gunakan spasi. Kalau misalkan kita spasi, dia akan bertanda silang atau tidak mau dieksekusi. Maka kita tambahkan backticks di sini. Misalkan saya gunakan kalimat ini ya, informasi mata kuliah, SKS dan semester ajar. Nah, jalankan. Nah, berarti dia akan memberikan judul sesuai yang kita inginkan dan boleh diberikan spasi. Informasi mata kuliah, SKS dan semester ajar. Atau misalkan di sini tadi select nomor HP, nomor dosen sama nomor handphone ya. Jadi di sini select nama lengkap dosen misalnya. Nama lengkap dosen. Nah, nama lengkap dosen isinya ini. Nomor handphone misalnya ini.